Episode 35, Skandal Davi 1. Davi memijit keningnya. Dia lagi ada masalah karena produsennya membatalkan pesanan dan laporan kecurangan keuangan yang dilaporkan Andre padanya. Lalu, paman dari pihak ibunya mendesaknya untuk segera menikah, entah kenapa dan apa alasannya. Tetapi pamannya itu akan mencarikan jodoh untuk Davi. Mungkin karena rumor yang beredar jika Davi, penyuka sesama, membuat keluarga besar dari sang ibu khawatir. Davi tidak mau dijodohkan. Dia sudah mencintai seorang wanita. Akan tetapi orang yang dicintainya tidak bisa dia miliki. Sungguh Davi tidak bisa terus-terusan memiliki hubungan terlarang dengan Lira Airlangga, wanita yang masih memiliki kerabat dengannya. Lira adalah istri Arsya Airlangga yang tidak lain adalah sepupu Davi dari pihak ibu. Arsya anak dari bibiknya Davi. Sungguh masalah mereka begitu rumit. Apalagi Davi tidak pernah ada masalah dengan Arsya selama ini. Dia menyayangi Arsya seperti kakak kandungnya sendiri. Bagaimana kalau sampai Arsya tahu kelakuannya yang memacari istrinya? Lira wanita yang baik. Dia pintar dan sangat cantik. Jujur, Davi tertarik pada Lira ketika Arsya mengenalkan perempuan itu pada keluarga besarnya 5 tahun yang lalu. Saat itu Davi tidak bisa berbuat apa-apa selain memendam rasa yang aneh di hatinya untuk sang calon kakak ipar sampai akhirnya Lira bekerja menjadi sekretarisnya setahun yang lalu. Davi masih saja mengagumi wanita itu. Lira begitu setia. Dia tidak pernah tergoda dengan lelaki manapun selama ini. Sampai beberapa bulan belakangan ini Lira merasa begitu kesepian dan disitulah Davi masuk di antara kesepian hatinya. Meskipun mereka memiliki hubungan dan sering berciuman. Yang pasti Davi belum pernah meniduri kakak iparnya itu. Mereka memang melakukan skinship hanya sebatas ciuman dan pelukan. Tidak lebih. Terdengar suara pintu diketuk. Masuk. Lira membuka pintu dan menutupnya kembali. Davi bisa melihat wanita itu berjalan begitu anggun menuju ke arahnya. Sial. Sepertinya dia harus segera menghilangkan perasaan cintanya ini untuk wanita itu. Davi tidak bisa melangkah lebih jauh atau dia akan sangat dibenci oleh kakak sepupunya sendiri karena telah menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dengan memacari istrinya. Dokumen ini sebaiknya kamu periksa lagi dan setelah itu kamu tanda tangani. Ujar Lira menyerahkan map berwarna biru donker itu pada Davi. Baik. Apakah setelah ini aku masih ada meeting? Tanya Davi tanpa menatap Lira. Davi memutuskan untuk menatap kertas-kertas yang hanya dia bolak-balik tanpa membacanya. Dia hanya berusaha agar tidak menatap Lira dan menariknya ke dalam pelukannya. Davi sadar jika yang dia lakukan itu sangat tercela dan tidak baik. Lira adalah kakak iparnya dan seharusnya dia menghormati wanita itu. Davi, bisik Lira yang entah sejak kapan ada di samping Davi. Tangan wanita itu mengelus bahu Davi dan mengelus rahangnya. Sungguh ini adalah godaan terbesar bagi pria itu karena sejak semalam Lira telah berubah pikiran dan ingin menyerahkan tubuhnya. Ya, Lira selama ini tidak mau disentuh lebih jauh. Tetapi entah kenapa semalam Lira memberikan Davi izin untuk menyetubuhinya. Akan tetapi, setelah mendengar jawaban Lira, perasaan Davi jadi tidak menentu. Lira, jangan, kita sedang berada di kantor. Ujar Davi berusaha tenang. Tubuh Lira tiba-tiba menegang. Mungkin dia terkejut karena selama hampir 10 bulan mereka bersama, hari ini adalah penolakan Davi untuk yang pertama kalinya. Biasanya Lira yang selalu menolak jika Davi ingin menyentuhnya lebih. Tetapi kenapa sekarang pria itu malah menolak ketika Lira sudah siap dimiliki raga dan hatinya? Kenapa? Bukankah biasanya kamu tidak pernah peduli? Biasanya kamu yang menggodaku. Aku tahu kamu menginginkan tubuhku, dan sekarang aku sudah siap sekarang. Lira masih berusaha menggoda pria itu dengan sentuhan lembut di dada bidangnya. Davi menggeram. Entah kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran sekarang. Dulu dia yang begitu menginginkan Lira. Tetapi setelah semalam dia mendapatkan telepon dari Arsya yang sedang berada di Dubai dan menanyakan istri dan putrinya. Hati Davi menciut. Bahkan Arsya memintanya untuk menjaga kedua orang yang begitu berharga di dalam hidupnya. Ya. Arsya bertanya kepada Davi karena bukan hanya adik sepupu tetapi Lira adalah sekretaris Davi dan Arsya sudah memberikan tanggung jawab besar untuk keduanya.
Bukankah dia akan menjadi pria brengsek kalau sampai meniduri kakak iparnya sendiri? Sepertinya dia harus segera mencari wanita lain yang siap dia nikahi tanpa syarat berat dan langsung mau agar terlepas dari perasaan laknat ini. Ah, Davi lupa kalau banyak wanita yang mau dengannya. Tetapi Davi hanya ingin wanita yang tidak tertarik dengannya. Ya, dia bukannya penyuka sesama. Tetapi Davi belum siap untuk mencintai wanita. Hatinya masih terpaut pada Lira selama 5 tahun ini, dan bahkan Clara tidak mengetahui hal ini. Tidak, Lira, aku tidak akan meminta tubuhmu lagi. Aku tidak mau. Tolong jangan ganggu aku sekarang. Tolong keluarlah. Tangan Lira yang akan mengelus dagu Davi menggantung di udara. Entah kenapa dia merasa begitu sakit saat mendapatkan penolakan seperti ini dari Davi, pria yang selama ini mengaguminya, bahkan dengan terang-terangan mengaku cinta padanya. Lalu apa maksud pria itu kemarin-kemarin yang selalu ingin minta tidur dengannya? Lira menghentakkan kakinya meninggalkan ruangan itu. Hatinya begitu kecewa dengan penolakan Davi terhadapnya. BRAK. Davi menutup matanya ketika mendengar suara pintu yang dibanting begitu keras oleh Lira. Sial, kenapa sekarang Jetty tambah runyam? Davi merasa jika sekarang dia terjebak dengan kerumitan ini, bersambung.